kesepakatan Konstantin di Nisea pada tahun 300 tersebut, 325 tersebut, yang mengubah agama Nasrani seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hari ini kita akan berbicara tentang judulnya Konstantin, ya. Konstantin ini dari buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, ya, karangan Michael Hart. Tapi kita akan kolaborasi dengan karya besar, salah satu karya besar dari Ibnu Katsir yang judulnya adalah Al-Bidayah wa Nihayah, dari yang awal sampai yang akhir, ya. Ini kita akan, ini termasuk karya besar. Ini adalah salah satu jilidnya dari 22 jilid yang ada. Ini adalah jilid yang keberapa nih? Jilid ketiga. Jadi dari Ibnu Katsir, ya, yang juga memiliki tafsir besar yang sampai saat ini masih dipakai. Kenapa kita collab dua buku ini? Karena ini adalah dua buku yang sangat penting sekali yang berkaitan hari ini dengan tokoh yang akan kita bicarakan tentang Konstantin. Oke. Konstantin ini lahir atau berada sekitar tahun 280 sampai tahun 330. Artinya keberadaannya dia itu di zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, walaupun dia bukan seorang nabi. Ya, Konstantin ini di buku 100 tokoh ini dijelaskan bahwa Konstantin adalah kaisar Romawi pertama yang menganut agama Nasrani, ya, dan berkat kebijakannya akhirnya Konstantin ini bisa berperan besar dalam membuat agama Nasrani menjadi agama yang dominan di Eropa. Ya. Nah, Konstantin sendiri dilahirkan di kota Naissus yang sekarang menjadi wilayah Yugoslavia. Ayahnya perwira tinggi tentara Romawi, dan Konstantin menghabiskan masa mudanya di istana Kaisar Diocletus, ya. Kemudian ayahnya menjadi penguasa bagian barat Kekaisaran Romawi, dan setelah wafat Konstantin diangkat sebagai kaisar oleh pasukan-pasukannya, ya. Dan beberapa perang terjadi karena ada yang tidak setuju dengan keberadaan Konstantin sebagai seorang kaisar. Kemudian Konstantin mengalahkan pesaing-pesaing yang tidak menyetujuinya, di antara lain Maxentius, di pertempuran jembatan Milvan di dekat Roma. Akhirnya Konstantin menjadi penguasa tanpa tanding di belahan barat kekaisaran. Ya. Kemudian Konstantin juga menyerang Licinius. Kemudian dia juga menjadi penguasa tunggal kekaisaran Romawi di belahan timur. Tidak ada kejelasan bagaimana Konstantin akhirnya menganut agama Nasrani. Tetapi dalam beberapa buku yang lain ada kejelasan bagaimana Konstantin memeluk agama Nasrani. Ada yang mengatakan bahwa kisah yang paling menakjubkan adalah ketika terjadi pertempuran di jembatan Milvan. Konstantin melihat sebuah salib, gitu, ya. Nah, ini cerita salah satu penyebab dia akhirnya menjadi seorang Nasrani. Nah, awalnya Nasrani dikejar-kejar dan ditolak di seluruh Eropa, tetapi ketika kekaisaran Romawi ini, kekaisaran Konstantin ini akhirnya menjadi kekaisaran besar, akhirnya Nasrani bisa dipeluk oleh beberapa agama, oleh beberapa negara di Eropa. Meski demikian, Konstantin tidak pernah menyatakan Nasrani sebagai agama resmi negara. Namun, dari legislasi dan kebijakan-kebijakannya, dia berbuat banyak untuk mendorong pertumbuhan agama Nasrani di Eropa. Ya, termasuk memberikan banyak sekali hak istimewa dan kekebalan yang sangat bermanfaat bagi gereja. Bahkan Konstantin juga mendirikan beberapa gereja ternama di dunia seperti gereja kelahiran di Bethlehem,
ya di Yerusalem dan gereja Tahta Suci di Yerusalem. Ya, dimulai pada saat dia berkuasa. Nah, Konstantin juga memerankan peranan besar ketika mengambil ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, ya, di kota tua Bizantium. Ya, akhirnya Bizantium dirubah menjadi Konstantinopel yang sekarang menjadi kota Istanbul di Turki. Akhirnya kota Istanbul di Turki ini dijadikan menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi Timur tahun 1453. Ya, kemudian ibu kota ini nanti akan direbut oleh Kesultanan Utsmani, ya, oleh Al-Fatih. Ya. Konstantin juga memainkan peran di dalam sejarah internal gereja untuk ketika mengatasi pertikaian antara pengikut Arius dan Athanasius. Ya. Ini adalah dua ahli teologi Nasrani yang ternyata mengajukan doktrin yang saling bertentangan. Ya, keduanya mengajukan doktrin yang saling bertentangan. Nanti kita akan jelaskan di sini. Kemudian Konstantin menyelenggarakan konsilasi Nisea pada tahun 325. Ini adalah konsilasi umum pertama gereja. Ya, konsilasi itu ya pertemuan. Dan Konstantin mengambil peran yang sangat aktif, ya, ketika konsilasi ini, ya, untuk mengakhiri perdebatan dengan disahkannya Credo Nicea yang kemudian menjadi doktrin ortodoks gereja. Ya. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke kisah Konstantin yang ada di buku Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Karena Ibnu Katsir juga menjelaskan mengenai peristiwa hal ini. Menurut Ibnu Katsir dari hari Minggu, dan di Ibnu Katsir dijelaskan lebih lanjut bahwa ternyata tidak cuma sampai di situ. Cuma sampai di situ. Konstantin bin Kistis, ya, pendiri kota Konstantin ini melakukan bid'ah-bid'ah yang sangat besar yang mereka buat-buat sendiri pada saat konsilasi itu, ya, seperti antara lain sholat mereka menghadap ke timur, ya, padahal tidak pernah ditegaskan dalam teks kitab suci, bahkan tidak ada perintah untuk itu bahkan dalam keempat Injil yang ada pada mereka. Keempat Injil itu ada Markus, Lukas, Matius, dan Yohanes. Ya. Kemudian selain itu hasil konsilasi Nisea juga salah satunya adalah membuat patung-patung di dalam gereja. Ya, sekarang kita lihat seperti itu, ya, membuat patung-patung di dalam gereja yang sebelumnya tidak ada dalam syariah ini. Kemudian yang berikutnya adalah meninggalkan syariah khitan, ya, khitan, sunat bagi laki-laki. Kemudian memindahkan puasa di musim semi, lalu menambahnya menjadi 50 hari. Kemudian bolehnya mereka memakan babi. Sebelumnya nggak boleh, ya, bahkan Yahudi dalam Taurat itu juga dilarang. Kemudian memalsukan amanah yang besar, padahal itu adalah pengkhianatan yang kecil dan hina. Ya, amanah itu amanah kenabian, ya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kerahiban atau kependetaan tidak boleh menikah, ya, aturan seperti itu. Apalagi yang ingin mengabdikan diri hanya untuk ibadah, mereka tidak boleh menikah. Kemudian mereka juga menuliskan undang-undang untuk diri mereka sendiri yang disusun oleh 318 orang uskup bersama Konstantin saat itu. Dan pada masa pemerintahannya pula, yang Arius tadi itu sebetulnya adalah Abdullah bin Arius. Itu adalah seorang ulama Nasrani yang masih memegang erat
Injil. Sedangkan yang disebutkan tadi, yang satunya lagi adalah Antanius, ya. Antanius itu yang disebut sebagai Alexandrius, yang memiliki keyakinan bahwa Isa adalah anak Allah, ya. Sehingga di sini terjadilah perdebatan antara Arius dan Alexandrius, yang di buku 100 tokoh ini disebutnya sebagai Arius lawan Athanasius. Ya, Arius sendiri berkeyakinan bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah saja. Nah, akhirnya Arius menuju ke Konstantin agar Konstantin bisa memutuskan hal ini. Ternyata sang raja justru cenderung dengan pendapat Ibnu Arius, tapi ada yang berkata kepada raja, Konstantin, Anda harus mendengarkan pendapat lawannya juga. Lalu sang raja pun meminta kehadiran Alexandrius, dan dia juga meminta kehadiran uskup dari seluruh provinsi serta semua yang punya ilmu tentang agama Nasrani. Kemudian dia mengumpulkan keempat Petrus dari Al-Quds, Palestina, Antakya, Romawi, dan Iskandaria. Konon mereka bermusyawarah selama 1 tahun 4 bulan terkait dengan beberapa hal tersebut, ya. Dan barulah Konstantin mengumpulkan mereka di sebuah pertemuan atau konsilasi muktamar, dan itu adalah salah satu dari ketiga muktamar mereka yang sangat terkenal. Terjadi perdebatan yang sangat sengit pada saat itu. Ada dari mereka yang memiliki pandangan yang sama sekali tidak sesuai dengan pendapat kelompok lain. Ada 50 orang mendukung pendapat yang satu dan ada 80 orang mendukung pendapat yang lain. Dan 10 orang mendukung pendapat yang lain lagi. Macam-macam, ya, terjadi beberapa macam pendapat. Nah, tatkala terjadi perdebatan sengit itulah, maka sang raja melihat hal tersebut, walaupun dia juga agak bingung untuk memutuskan membela yang mana, ya. Akhirnya Konstantin mencari mana pendapat yang paling banyak pendukungnya. Jadi dilakukan dengan sistem voting, dan dia didapati bahwa pendapat yang paling banyak pendukungnya adalah pendapat Alexandrius yang didukung oleh 318 uskup. Dan dia tidak menemukan ada kelompok lain yang sama jumlahnya dengan pendukungnya. Akhirnya Konstantin berkata, merekalah yang lebih pantas untuk didukung karena mereka kelompok terbanyak. Akhirnya Konstantin mengumpulkan mereka secara eksklusif dan dia meletakkan pedang dan cincinnya kepada mereka, lalu dia berkata, aku melihat kalianlah yang paling banyak pendukungnya dan kalian telah sepakat dengan pendapat kalian ini. Maka aku mendukung kalian dan menjadikannya sebagai pendapatku pula. Selanjutnya sang raja meminta mereka untuk membuat suatu kitab khusus untuk dirinya tentang hukum dan sholat yang hendaknya menghadap ke timur, karena di sanalah tempat terbit bintang-bintang bersinar terang, sehingga mereka harus membuat itu. Dan mereka juga membuat patung-patung di gereja mereka. Mereka pun mengadakan kesepakatan dengan raja dalam hal itu, tetapi patung-patung itu hendaknya berada dalam tembok. Kemudian akhirnya dibangunlah 12.000 gereja di Syam dan negeri-negeri sekitarnya, dan sang raja sendiri membangun gereja Bethlehem di tempat kelahiran Isa Al-Masih seperti yang disebutkan tadi, sedangkan ibunya membangun gereja di tempat sampah Baitul Maqdis yang merupakan tempat penyalipan, di mana Yahudi dan Nasrani lantaran perbedaan penafsiran dengan Islam, ya, mereka menyangka bahwa yang disalib itu adalah Isa alaihissalam. Dan diriwayatkan pula bahwa sang raja ini juga membunuh siapa saja yang menentang ajaran-ajaran tersebut yang tidak sesuai tadi dengan mereka, ya. Kemudian dialah yang menggali parit dan menyalakan api, lalu membakar mereka sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Buruj, tafsir surat Al-Buruj, ya.
Ashabul Ukhdud ya kalau tidak salah. Kemudian agama Nasrani pun menjadi besar dan mengalami kejayaan disebabkan sokongan dari Raja Konstantin. Dan akhirnya Ibnu Arius yang tidak mendapatkan tempat di Konstantin, walaupun dia membawa pendapat, dia masih memegang kuat pendapat bahwa Al-Masih atau Isa Al-Masih adalah hamba dan utusan Allah dan bukan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah tentang Konstantin dan itulah kisah tentang bagaimana Konstantin ini masuk di dalam urutan ke berapa nih? Ke-21 di dalam 100 tokoh karena yang berhasil menjadikan Eropa memeluk agama Nasrani. Walaupun akhirnya seperti dijelaskan di dalam buku Api Sejarah bahwa Eropa akhirnya terpecah-pecah menjadi kecil-kecil karena ada yang masih tetap memegang kokoh Nasrani Katolik dan ada yang mengikuti Nasrani Protestan, sehingga ada kesepakatan yang menyebutkan bahwa setiap negara boleh memeluk agamanya sendiri-sendiri, tetapi otomatis akan menjadi distrik-distrik negara. Makanya ada yang disebut sebagai kerajaan Katolik Roma, ada yang kerajaan Katolik Spanyol, kerajaan Katolik Portugis, kerajaan Protestan Belanda. Ya, seperti itu. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kisah Konstantin. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat sekali bagi kita, karena disinilah kita bisa mengatakan ada semacam kesepakatan Konstantin di Nisea pada tahun 325 tersebut yang mengubah agama Nasrani seperti sekarang. Dan walakum wa mayasturun, insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.